Wah, gawat banget nih. DC pinjol uang Mi itu akan mendatangi nasabahnya ya, nasabahnya yang gagal bayar. Lantas apakah ini benar ya? Seperti yang dialami oleh seorang nasabah dari pinjol uang Mi ini. Oke, kita lanjut, saksikan terus sampai selesai video ini ya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bang Kopil Official, channel yang menjelaskan mengenai permasalahan pinjaman online baik legal maupun ilegal, serta trik dan update-update terbaru mengenai pinjaman online. Saya harapkan kepada teman-teman semuanya yang menonton video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya selalu diberi kemudahan dan dipelancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung channel Bang Kopil Official ini hingga saat ini bisa berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Oke teman-teman ya. Nah teman-teman jangan kemana-mana ya, jangan kabur dulu ya, tetap stay di sini agar mendapatkan pencerahan ya bagaimana caranya menghadapi ya teror seorang debt collector ya. Yang di sini seperti kita ketahui ya, ada seorang nasabah pinjaman online uang Mi ya di sini itu mengalami kegagalan pinjaman, kegagalan bayar ya. Jadi dia merasa ketakutan ya di sini teman-teman ya. Nah merasa ketakutan dan bingung mau ngapain ya, karena telah diancam debt collector ini akan datang ke rumah katanya gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi tetap stay dan jangan kemana-mana teman-teman, tonton sampai selesai biar mendapatkan pencerahan dari saya gitu ya mengenai gagal bayar pinjaman online uang Mi ini gitu. Nah ini ya, seperti ini ya, di grup ya, di grup yang saya terima langsung ya, ini seperti di grup ya, namanya Mbak Dian Adriani ya, seperti ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi admin. Mohon maaf admin mau tanya, di sini ada yang pernah gagal bayar di APK uang Mi nggak, daerah Lebak Banten. Nah Lebak Banten kan kita tahu dekat ya sama Jakarta, itu dekat. Niatnya mau bayar cuman belum ada rezeki, terus tadi pagi saya dapat WA katanya nomor ini dan foto ini gitu ya. Sehabis dari sini mau ke rumah saya, ini benar atau enggak ya, mohon infonya karena saya takut ke rumah dan keluarga saya yang di rumah nggak tahu apa-apa, mohon lolesin min. Nah itu ya, seperti ini. Nah seperti ini gambarnya dan nomornya ada di sini teman-teman ya. Nah ini nomor WA yang mengaku sebagai seorang debt collector pinjol dari aplikasi uang Mi. Nah oke teman-teman ya. Nah ketika kita gagal bayar ya di pinjaman online baik legal maupun ilegal ya, itu pasti kalau yang nggak paham ya, yang pastinya artinya tidak mendapatkan pencerahan ya mengenai bagaimana cara mengatasi gagal bayar ini, pasti akan merasa cemas gitu ya, pasti merasa campur aduk gitu ya, perasaannya akan campur aduk teman-teman ya, itu sudah saya pastikan teman-teman ya. Nah setiap debt collector itu akan memberikan WA mengabari ya, mereka akan katanya akan datang ke rumah katanya ya, tolong disiapkan benar dananya sebelum kami jemput di rumah katanya begitu ya. Nah teman-teman yang belum mendapatkan pencerahan ataupun tidak memahami hal ini tentu akan merasa wah itu benar-benar terjadi ya, itu benar-benar akan terjadi gitu, mereka akan datang ke rumah gitu ya. Nah gitu ya. Jadi teman-teman pasti banyak yang nggak paham gitu ya, banyak yang pingin merasa dan memastikan bahwa itu benar-benar datang debt collector itu, padahal gitu ya, ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya, yang gagal bayar banyak aplikasi, hampir 20 aplikasi saya gagal bayar ya. Semua itu tidak ada teman-teman ya, tidak perlu kita takutkan. Jadi untuk apa kita takutkan hal itu, hal yang benar-benar tidak terjadi gitu ya. Nah gitu, seperti yang pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, itu ada di video gagal bayar ada kami ya, ada kami, aku laku ya. Bahkan sekelas pinjol aku laku pun juga akan berpikir kan, akan mendatangi nasabahnya gitu. Apalagi uang Mi ini kan dia bisa dibilang
adalah pinjaman online yang legal ya, Uangme ini gitu. Ya. Jadi kalau untuk pinjaman online legal ya, teman-teman tidak usah takut gitu. Kalaupun mereka datang ya udah nggak apa-apa, persilahkan masuk dan bicarakan baik-baik gitu ya. Jadi kita bicarakan baik-baik dengan BC pinjolnya gitu kalau mereka datang gitu ya. Jadi kita tidak usah takut teman-teman ya, kita hadapi saja karena kita memang gagal bayar ya, kita kan bertanggung jawab mengenai hal ini gitu. Dan usahakan kita membayar pokok utangnya saja kalau seandainya mereka datang ke rumah gitu ya. Namun pada kenyataannya ini kan cuma hanya ancaman teman-teman ya, hanya intimidasi yang mereka lakukan gitu. Tidak ada lebih dari itu gitu, agar mereka mendapatkan ya apa yang mereka inginkan dari seorang debt collector itu kan. Nah gitu, mereka kan dengan seorang nasabah itu membayar tagihan, maka mereka akan mendapatkan fee debt collector itu. Tujuannya sih itu memang tujuannya tidak lain, mereka ingin mendapatkan fee bagian di situ gitu. Jadi mereka akan mati-matian bagaimana caranya seorang nasabah itu membayar tagihan mereka ya, dengan catatan nasabah itu memang gagal bayar ya, telat bayar. Nah, nggak masalah mereka mendatangi, itu nggak masalah. Tapi ya itulah yang saya alami ya teman-teman ya, dan itu tidak terjadi sama sekali teman-teman. Mereka nggak akan pernah datang gitu ya, sampai tahun monyet pun mereka nggak akan pernah datang teman-teman gitu ya. Saya pun mengalaminya, mereka mengatakan seperti itu, mereka akan datang seperti di sini ya. Nah bagi teman-teman yang tidak kuat mentalnya, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang menakutkan sekali gitu. Jadi sekarang teman-teman yang gagal bayar di pinjol manapun, baik legal maupun ilegal, kuasai dirinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Kan banyak hal yang terjadi ya, seperti bunuh diri dan sebagainya gitu, itu yang tidak kita inginkan. Atau mungkin hal-hal yang lain gitu, bisa sebenarnya pernah saya ceritakan juga, melakukan pencurian kan gitu untuk membayar pinjol, kan itu hal yang sangat-sangat merugikan sekali gitu ya. Nah gitu, jadi begitu teman-teman ya, solusinya untuk mengatasi gagal bayar di pinjol gitu ya, ataupun juga solusi ketika debt collector itu mengancam akan datang ke rumah. Ya teman-teman bilang aja kalau memang mau datang silakan datang gitu, kita tunggu gitu. Dan saya akan membayar tagihan pinjol saya yang bayar pokok saja gitu, tidak lebih dari itu. Kalau mau ya silakan, kalau tidak ya sudah, bilang begitu teman-teman. Nah itu cara kita gitu ya. Nah gitu, kalau untuk cara pembayaran pokok utang pinjol itu sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya, silakan lihat di kartu ya. Nanti teman-teman lihat, cek lagi ya di kartu itu ada saya share bagaimana caranya untuk membayar pokok utang pinjol itu seperti apa gitu ya. Nah gitu, sudah saya share juga gitu. Jadi teman-teman jangan yang galbay, jangan takut ya. Di sini semua banyak yang galbay, termasuk saya juga. Itu biasa-biasa aja sampai sekarang, udah hampir 1 tahun tidak ada ya debt collector datang ke rumah. Jadi tidak ada ya debt collector datang ke rumah, itu tidak ada teman-teman, tidak ada. Jadi ya abaikan sajalah, kalau memang ada seperti itu ya abaikan gitu ya teman-teman ya. Kuatkan mentalnya dan fokus kepada kehidupannya ya, untuk mencari penghasilan agar bisa membayar pokok utang pinjolnya gitu ya. Kalau yang legal itu wajib teman-teman bayar kalau bisa gitu ya, karena kalau teman-teman tidak bisa membayar di legal itu BI checkingnya kan kena gitu. Jadi teman-teman kalau mau mengajukan pinjaman di bank ataupun di swasta gitu ya, di koperasi yang berbadan hukum gitu, teman-teman tidak akan bisa karena BI checking teman-teman sudah jelek gitu ya, sudah kena gitu, jadi nggak bisa gitu. Nah alangkah baiknya diselesaikan pinjaman online legalnya dengan catatan membayar pokok utangnya saja gitu teman-teman. Jadi simpel, nggak perlu dibawa pusing ya teman-teman ya, santai saja gitu ya. Nah gitu, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, wejangan saya kepada teman-teman semuanya yang gagal bayar pinjaman online legal ya, termasuk Uangme ini. Jadi kalian tidak usah bingung, tidak usah panik ya, hadapi saja ya. Nah gitu, semua yang kalian takutkan itu tidak ada gitu ya, tidak ada ya. Kalau kalian merasa takut atas ancaman mereka untuk datang ke rumah katanya ya debt collector itu, ya udah teman-teman ganti nomor, ya udah selesai gitu ya. Nanti ketika dananya ada baru kembali lagi menghubungi mereka gitu ya.
Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar saya semakin semangat memberikan info yang bermanfaat buat teman-teman semuanya mengenai pinjaman online ya. Dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.